Baru bulan lalu kau bilang Airin Nona masih tidak ingin menikah denganmu. Lalu apa ini Min Jungi? Tentu Taehyung. Yoongi dan Airin tiba-tiba saja datang saat mereka tengah kumpul di kediaman Kim, memberikan kabar mengejutkan ini. Hanya ada Taehyung, Hye-en, Hye-jun, Yoongi dan Airin di sana, karena Hye-jin masih ada urusan di luar, namun akan segera pulang sebentar lagi. Sementara Jungwoo masih berada di perusahaan, karena masih ada sesuatu yang perlu ia selesaikan. Apa Nona sudah diancam oleh lelaki ini? Tanya Taehyung pada Airin. Ia sudah menunjuk muka Yoongi di sana. Ania, bukan seperti itu Taehyungi. Kau dengarkan penjelasan Yoongi saja, karena aku sedang tidak mood bicara. Jawab Airin terkesan angkat tangan. Ceritanya panjang dan berkelok-kelok, penuh dengan perjuangan yang tidak sebentar. Yoongi memulai. Intinya menikah denganku bukan sebuah kerugian. Itu sudah cukup untuk dijadikan alasan Airin mau menerimaku sebagai calon suaminya. Jawab Yoongi dengan penuh rasa percaya diri. Yen yang kini tengah hamil anak kedua yang usia kandungannya masih 3 bulan itu berdecak tak paham melihat keributan yang terjadi antara Yoongi dan Taehyung. Ia hamil lagi. Tak lama setelah Yejun merayakan ulang tahun keduanya, Yen kemudian menyadari jika ia telah berbadan 2. Taehyung melupakan traumanya dalam waktu singkat dan siap berproduksi lagi. Padahal kemarin saat menemani Yejun lahir, ia sudah hampir pingsan di tempat. Mereka juga sudah sepakat akan memberikan Yejun adik ketika anak itu sudah memasuki pendidikan taman kanak-kanak. Tapi ternyata rencana itu meleset sepenuhnya. Kenapa opa ribet sekali? Bukankah ini kabar bahagia? Harusnya disambut dengan sukacita dan diberikan dukungan. Ucap BN menasehati sang suami. Selamat ya Uni, semoga segala urusan kalian dilancarkan hingga hari pernikahan tiba nanti. Niena, aku mau atas doa baiknya. Airin yang tengah asik bermain dengan Yejun di sana menjawab dengan singkat dan seadanya. Bukannya tidak disambut dengan baik, tapi ini agak mencurigakan. Taehyung hanya tidak ingin Airin mengalami kegagalan dalam berumah tangga untuk kedua kalinya. Itu sebabnya ia sangat melindungi kakak perempuannya, hingga gadis itu bisa menemukan lelaki yang tepat yang bisa membuat Airin hidup dengan bahagia. Hubungan mereka mungkin masih kaku, namun bukan berarti buruk. Ini hanya canggung dan bahkan bisa dikatakan cukup baik. Tapi apa kalian mengerti mengapa aku mau menikah dengan dia? Jatuh Airin tiba-tiba. Taehyung dan Yen segera mengalihkan perhatian mereka pada Airin sepenuhnya. Keduanya menggeleng secara kompak di sana. Itu karena lelaki ini sudah menaruh benihnya di dalam tubuhku. Bahkan usianya sudah hampir 2 bulan dan mereka kembar. Jelas Airin sembari menatap sinis ke arah Yoongi. Namun lelaki itu justru menunjukkan senyum lebarnya. Taehyung dan Yen hanya bisa mengangguk tak percaya mendengar fakta itu langsung dari mulut Airin. Bagaimana bisa hubungan tanpa status ini berakhir dengan menghasilkan seorang bayi? Kau akan habis di tangan Apa dan Uma Min Jungi, ucap Taehyung dengan raut serius yang membuat senyum Jungi memudar seketika. Jakia, tadi kau bilang belum siap memberitahu hal ini pada siapapun. Mengapa tiba-tiba memberitahu Taehyung dan Yen? Protes Yoongi di sana. Aku merasa tidak bisa menyembunyikan hal ini terlalu lama dari Omoni dan Opoji. Tapi aku juga tidak bisa memberitahu mereka secara langsung. Jadi biar Taehyung dan Yen saja yang melakukannya. Balas Airin dengan raut frustasi. Kencana Oni, kami akan membantumu. Yen sudah mengusap lembut bunda Airin di sana. Apa orang tua Nona sudah tahu? Tanya Taehyung penasaran. Airin mengangguk pelan. Mereka tidak masalah selagi Yoongi mau bertanggung jawab. Kalau begitu seharusnya tidak apa-apa. Aku juga akan membantu memberitahu hal ini pada Uma dan Apa. Jadi jangan terlalu dipikirkan. Biar Yoongi Hyung saja yang stres sendirian. Balas Taehyung. Ini Taehyungi, kumawa Yena. Kenapa aku harus stres? Aku bahagia akan menjadi calon ayah.
Memang ya, kerja keras itu tak akan mengkhianati hasil. Mahakarya Min Yoongi akan segera terbit sebentar lagi. Ucap Yoongi mencoba untuk mengusir rasa gusarnya. Nih, silakan berpuas-puas untuk membanggakan dirimu sendiri. Karena setelah ini, kau akan mendapatkan siraman rohani dari Abah dan Oma. Balas Taehyung agak kesal. Saat Haejin dan Jungwoo mengetahui berita tersebut, meskipun merasa senang karena akan mendapatkan 3 cucu baru, namun Yoongi tak bisa menghindari omelan wanita parubaya itu di sana. Banyak ujangan yang harus lelaki itu terima karena sudah berani menodai anak perempuan mereka. Sebenarnya bukan menodai, melainkan kebablasan. Tidak sekali dua kali mereka melakukannya, tapi berulang kali. Hanya saja Airin masih enggan untuk diajak hidup berumah tangga. Padahal Yoongi sudah seserius ini, sudah membayangkan hidup bahagia bersama dengan Airin. Jika tidak begini, mungkin sampai tua mereka masih tetap akan menjalani hubungan tanpa status. Yoongi dan Airin terasa menjadi pasangan suami dan istri setelah saling mengucapkan janji suci untuk tetap bersama hingga akhir hayat. Acara kemudian berlanjut dengan resepsi yang diadakan di hari yang sama. Selamat Oni, Dr. Min, ucap IN dengan senyum tulus. Oni, kau benar-benar cantik sekali hari ini. Ini yang disebut dengan aura ibu hamil. Balas Yoongi sudah merangkul pundak Airin di sana, yang kemudian diangguki setuju oleh YN. Terima kasih Yena, balas Airin dengan senyum bahagia, meskipun dia masih mengaku tidak mencintai Yoongi. Kata Taehyung, semua bisa berubah seiring dengan berjalannya waktu, jadi Yoongi tenang dan sabar saja. Jika mengingat yang terjadi di masa lalu, ia tidak pernah menyangka mereka akan berakhir seperti ini. Ia terkadang masih merindukan Kim Taehyung dengan mental anak berusia 4 tahun, namun semua kerinduan itu segera terhapus setelah Kim Yejun lahir. Yejun benar-benar duplikat Taehyung yang sesungguhnya. Ia hobi merengek meminta susu coklat, juga dibacakan dongeng sebelum tidur. Ia juga sangat suka memakan es krim dan membenci brokoli. Usai menghadiri pesta pernikahan Yoongi dan Airin, Taehyung dan YN memang sudah berencana akan menginap di rumah kaki gunung untuk 3 hari ke depan. Rumah kaki gunung itu kini juga menjadi tempat favorit Kim Yejun, apalagi ada Tabi di sana yang kerap kali Yejun sayangi. Taehyung sangat terkejut ketika melihat pintu menuju kolam renang telah terbuka segelnya. Padahal saat bermain kemari terakhir kali kemarin, keadaannya masih tetap sama seperti yang dulu. Mau masuk dan melihat kolam renangnya? Apa bisa menemani Juni berenang kan setelah ini? Ucap YN dari belakang yang membuat lelaki itu segera menoleh. Kau membuka pintunya? Tanya Taehyung dengan raut tak percaya. Buka pintu artinya sama dengan membuka kembali kenangan buruk kala itu. Yan menjawab dengan anggukan. Apa sudah tidak apa-apa ya Boya? Taehyung memastikan sekali lagi. Kencan opa sudah tidak terasa sakit dan teringat lagi. Segala hal buruk itu terhapus dengan banyaknya kenangan indah yang telah kita ukir bersama selama ini. Yan berjalan mendekat sembari menggandeng Yejun di sana. Ia kemudian membuka pintu yang menghubungkan dengan kolam renang, mengundang Taehyung untuk turut ikut masuk juga. Sepenuhnya sudah bersih dan masih tetap sama seperti yang dulu. Yan meminta petugas kebersihan khusus untuk membersihkannya dengan maksimal. Itu membutuhkan waktu hampir selama seminggu jika dihitung dengan balkon lantai 3 sekalian. Nanti malam kita ajak Yejun naik ke balkon lantai 3 untuk melihat bintang di langit, ucap YN lirih. Taehyung refleks meraih pinggang sang istri dan mengecup kening YN dengan ringan. Kau sudah bekerja keras Yoboya, puji Taehyung. Padahal ia tidak pernah memaksa dan tidak lagi membahasnya. Namun YN justru berinisiatif untuk melawan hal yang sudah menjadi traumanya itu. Setelah menjalani kehidupan yang berliku dan banyak cobaan, pada akhirnya mereka bisa menjadi lebih dekat untuk mewujudkan impian sebagai pasangan yang akan hidup bahagia hingga di usia senja.
Mereka sudah duduk di tepi kolam sembari merendam kaki di sana. Taehyung tampak sedikit kewalahan menjaga Yejun yang sedang aktif-aktifnya ingin masuk ke dalam air. Airnya tidak terlalu dingin. Opa berenang saja bersama Juni. Aku akan menyiapkan handuk serta pakaian ganti untuk kalian. Yeon melihat sang anak yang mulai merasa bad mood karena tidak diperbolehkan masuk ke dalam kolam. Pada akhirnya, Taehyung menuruti kemauan sang anak, bermain-main di dalam kolam renang setelah melepas pakaian mereka hingga membuat Yejun kembali ceria. Yeon hanya memperhatikan dari tepi kolam, tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan mengenai masa lalu yang buruk, karena sekarang segalanya telah membaik. Kedepannya, Yeon hanya akan mengukir lebih banyak kenangan indah bersama orang-orang di sekitarnya. Yoboya, ayo turun juga, ajak Taehyung yang sudah sepenuhnya basah di sana. Yeon mengangguk singkat, aku akan ganti baju dulu, sekalian menyiapkan handuk kering untuk kita. Nih, akan kami tunggu, balas suaminya itu. Yeon kemudian beranjak dari sana dan kembali tak lama kemudian dengan pakaian renangnya dan pelampung bentuk bebek untuk sang anak. Mereka menghabiskan waktu yang bahagia bersama keluarga kecilnya, meskipun itu hanya kegiatan sederhana. Di lantai 3 ada sebuah ruangan istirahat dengan atap kaca hingga mereka bisa beristirahat sembari menikmati pemandangan langit malam yang indah. Yejun sudah tertidur nyenyak di antara kedua orang tuanya sejak 10 menit yang lalu setelah meminum susu coklatnya dan dibacakan dongeng oleh sang ayah. Yeon tidak menyangka anak mereka yang baru saja berusia 2 tahun tepat seminggu yang lalu itu akan menjadi seorang kakak sebentar lagi. Yeon pikir mereka bisa memiliki anak kedua saat Yejun sudah mulai bersekolah, tapi Tuhan justru memberikan anugerah itu lebih cepat. Taehyung yang paling merasa khawatir begitu mengetahui sang istri hamil lagi. Padahal dia adalah pelaku utamanya yang tidak pernah bosan mengungsi Yeon hampir setiap malam sejak Yejun memiliki kamar sendiri di usia 3 bulan. Yoboya, langit malam ini indah sekali, gumam Taehyung. Nih opa, cuacanya cerah, jadi bintangnya terlihat jelas bertaburan di atas sana. Balas Yeon yang kemudian kembali fokus pada Yejun yang sedikit merengek di sana. Ia menepuk lembut pantat si kecil, mengusap kepala putranya dan memberikan kecupan di keningnya dengan penuh rasa sayang. Kau kelihatannya lebih sayang Yejun daripada aku. Taehyung sudah cemberut di sana. Apa yang opa katakan, mengapa lelaki ini selalu cemburu pada anaknya sendiri? Sadarlah opa, dia anak kita, bukan sainganmu. Tanya Yeon heran. Taehyung tertawa ringan sembari memeluk sang istri. Ania, aku hanya bercanda. Jangan sampai hal ini didengar oleh Jungwoo dan Haejin. Bisa-bisa Taehyung akan kena omel sepanjang hari karena iri pada anak sendiri. Opa jaga jarak, nanti Juni terjepit di tengah. Peringat Yeon. Nih ya bu ya, lelaki itu segera melepaskan pelukannya. Pokoknya kalau sudah berada di rumah kaki gunung, aku mau kita menghabiskan waktu bertiga. Tidak boleh mengambil kesempatan untuk menyingkirkan Juni di tengah malam agar bisa berduaan. Padahal suasana rumah kaki gunung paling seru untuk dihabiskan berduaan. Itu sebabnya Taehyung membangun sebuah kamar khusus untuk Yejun di sini, namun tidak pernah sekalipun ditempati oleh si empunya. Anak itu selalu saja menempel pada Yeon karena rumah kaki gunung meskipun menjadi favoritnya, tapi belum cukup familiar untuk Yejun hingga masih ada rasa takut yang tersisa. Kim Taehyung hanya bisa bersabar, akan ada waktunya ia bisa berduaan bersama sang istri dengan damai di rumah kaki gunung. Tapi nanti, saat usia mereka sudah mencapai 40 tahun ke atas, ketika anak-anak mereka sudah tumbuh dewasa dan tak lagi membutuhkan pengawasan dari orang tua. Untuk saat ini, Taehyung masih harus bekerja keras karena ada 2-3 orang anak lagi yang perlu dihadirkan di antara mereka. Kendati sudah 5 tahun berlalu pasca kejadian yang pernah membuat mentalnya terguncang, hingga saat ini Yeon sudah hampir berusia 28 tahun, tak lagi pernah mau untuk merayakan hari ulang tahunnya.
Saat hari kelahirannya tiba, orang-orang hanya akan mengucapkan selamat tanpa kue dan kado. Sementara Taehyung selalu mengungkapkan rasa penyesalannya, mengucapkan kalimat selamat ulang tahun dan doa serta harapan bagi sang istri, yang kemudian ada sebuah kue kecil yang diberikan oleh anak-anak mereka, Kim Hae-jun dan Kim Tae-hwa, dua bersaudara dengan jarak usia 2,5 tahun. Airin yang akhir-akhir ini sudah mengetahui apa penyebab YN enggan mengadakan perayaan di hari ulang tahun, juga sudah meminta maaf secara tulus. Wanita yang telah dikaruniai 2 orang anak kembar identik berjenis kelamin perempuan itu tampak memiliki sifat yang semakin dewasa sejak statusnya berubah menjadi seorang ibu. Banyak sekali orang-orang baik yang sudah mendukungnya. Itu sebabnya YN juga sedang berusaha untuk menerima segala hal buruk yang pernah ia alami di masa lalu. Ulang tahun kedua Hwani, nanti bagaimana kalau kita merayakannya di rumah kaki gunung, sekalian mengundang yang lainnya untuk datang? Tanya YN setelah mereka menidurkan anak-anaknya. Taehyung yang tengah rebahan di atas ranjang hanya menatap heran pada sang istri yang kini tengah berada di meja riasnya. Ibu dua anak itu tengah memberikan perawatan ekstra pada rambutnya yang mengalami gejala kerontokan. Tidak terlalu besar juga, hanya mengundang Apa, Uma, Dr. Min, Airin Uni, dan si kembar Yejin dan Yewon. Lanjut EN. Taehyung menjawab dengan anggukan singkat. Apa kau bisa mengurusnya sendiri ya Bu ya? Seperti masalah dekorasi juga, tanyanya. Tentu saja harus aku yang urus sendiri, karena Opa kan sudah sibuk bekerja, balas YN tanpa beban. Padahal selama ini ia selalu menghindari yang namanya perayaan dengan dekorasi yang perlu disiapkan jauh-jauh hari, karena teringat dengan kejadian buruk kala itu yang membuat semuanya berakhir dengan sia-sia. Lagi pula itu masih lama, masih 2 bulan. Ucapan YN terputus karena Taehyung tiba-tiba saja memeluknya dari belakang. Kumaha ya Boya, karena sudah mau berjuang menghapus segala kenangan buruk akibat keteledoranku selama ini, jawab Taehyung dengan rasa sesal. Dia yang paling banyak memberikan cinta pada wanita ini, namun secara bersamaan dia juga yang paling banyak memberikan luka. Aku melakukannya demi anak-anak. Kau mungkin bisa mengerti hal apa saja yang membuatku tak nyaman, tapi anak-anak belum tentu. Aku tidak mau menjadi beban mereka karena banyak memiliki kendala. Kau memang seorang ibu yang baik. Anak-anak sangat beruntung memiliki ibu sepertimu, puji Taehyung. Ania, aku yang beruntung karena bisa memiliki Yejun dan Taehwa. Di antara kita, mereka adalah anak-anak yang luar biasa. Kau satu-satunya orang yang sudah membuat mereka menjadi seperti itu. Tidak apa, itu adalah kita berdua. Kau juga seorang ayah dan suami yang hebat. Berkat pujian yang YN layangkan, kini Taehyung sudah memberikan ringan di pipi sang istri, kemudian turun ke bahu dan melakukannya lebih lama di sana, hingga meninggalkan sebuah jejak kemerahan. Gumam Taehyung singkat masih sibuk mengejahi leher sang istri di sana. Apa ini sebuah ajakan untuk memproduksi keturunan ketiga kita? Koda YN. Taehyung tertawa ringan mendengar pertanyaan sang istri. Memangnya kau sudah siap untuk hamil dan melahirkan lagi? Ia balas bertanya. Kapanpun itu sebelum genap memiliki 4, aku anggap itu adalah anugerah dari Tuhan. Karena sudah mendapatkan jawaban yang cukup jelas, tanpa ragu Taehyung segera menggendong tubuh istrinya dan membawanya berbaring bersama di atas ranjang. Masih belum terlalu malam, namun karena anak-anak sudah tertidur, tangan Taehyung bergerak untuk mematikan saklar lampu, menggantinya dengan lampu tidur yang memiliki cahaya temaram. Tanda dari sebuah rutinitas untuk melewati malam yang panjang telah dimulai. Apa tidak apa-apa Omoni, Airin sudah meremas tangannya dengan gusar. Bahkan sampai tersadar ketika si kembar Yejin dan Yewon yang saat ini sudah berusia 1 tahun lebih 4 bulan itu hampir masuk ke dalam kolam renang. Yoongi sudah kewalahan untuk menarik anak-anaknya agar menjauh dari sana, tapi mereka yang baru bisa jalan dengan benar tidak bisa duduk diam dan terus menyusuri area kolam dengan raut antusias.
Cina Andue, larang Yungi. Woni, di dalam sana ada buaya yang akan memakan kaki Woni. Kalau sudah begitu, kaki Woni bisa tumbuh dalam waktu yang sangat lama. Dokter yang satu ini banyak memberikan edukasi sesat pada sang anak. Dua kembar identik itu segera lari ketakutan dan memeluk kaki sang ayah. Ayo lihat Tabi yang lucu saja, dia ada di sana, ajak Yungi sembari menunjuk Tabi yang sedang bersantai di dekat pot bunga. Ye Jin dan Yewon sudah mengangguk setuju dan berjalan menjauhi area kolam renang. Tidak apa-apa Airin, Taeyong sudah memastikannya. Balas Ye Jin sembari menatap beberapa menu makanan di sana. Hari sudah semakin gelap dan Taeyong bilang mereka sudah berada di perjalanan. Tidak ingin tambah anak lagi, Taeyong dan Yen sudah berencana mau punya 4, contoh Jungwoo yang tampak konyol dengan topi ulang tahun berbentuk kerucut di atas kepalanya. Aboji tidak lihat kalau dua saja sudah membuat aku kewalahan seperti ini, balas Yungi. Berat badanku turun banyak akhir-akhir ini karena harus mengimbangi tingkah mereka yang hiperaktif. Tapi tidak sesuai dengan kenyataan yang ada karena lelaki itu justru terlihat memiliki perut yang sedikit membuncit. Tipikal dari seorang lelaki yang sudah menikah dan mulai menggemuk karena merasa bahagia dengan kehidupannya. Aku takut dia mungkin akan merasa tidak nyaman, gumam Airin masih resah. Rencana Airin, aku sangat mengenal bagaimana karakter menantuku. Meskipun merasa tak nyaman, dia tak akan menunjukkannya secara langsung. Dia sangat menghargai apa yang orang lain berikan untuknya. Balas Hejin. Saat Yan tiba bersama Taehyung, Yejun dan Taehwa, hari memang sudah malam. Lampu kolam yang semula mati total tiba-tiba menyala dan ledakan konfeti mulai menghujani kepala Yen hingga menimbulkan perasaan terkejut namun berakhir dengan tawa bahagia. Apalagi saat melihat Taehwa dengan tawa riang mencoba untuk menangkap potongan kertas kecil yang masih tersisa dan melayang di udara, disusul dengan Yejun dan si kembar. Kehadiran anak-anak memang bisa menghidupkan suasana hingga Airin yang semula dilanda resah kini mulai bisa tersenyum setelah melihat reaksi GN yang tampak tak ada beban sama sekali. Ibu dari si kembar itu berjalan mendekat sembari membawa sebuah kue ulang tahun dengan lilin angka 28. Selamat ulang tahun Yena. Aku membawa kuenya sebagai tanda jika hubungan kita sudah sepenuhnya membaik. Tentu saja Oni, kita sudah baik-baik saja sekarang, balas Yen dengan senyum. Sebenarnya ini sudah lewat 1 hari dari tanggal ulang tahun Yen setelah kemarin ia merayakannya secara privat bersama dengan Taehyung, Yejun, dan juga Taeha. Tapi Yen tidak menyangka ia akan mendapatkan kejutan seperti ini dengan anggota keluarga lainnya yang datang dan ikut merayakan hari ulang tahunnya. Hal itu juga menyadarkan Yen jika selama ini ia tidak berjuang sendirian, melainkan orang-orang yang berada di sekitarnya juga turut membantu, terutama sang suami. Ibu ya, buat permohonan kemudian tiup lilinnya, ucap Taehyung yang dijawab dengan anggukan oleh sang istri. Setelah membuat beberapa permohonan dan meniup lilinnya, suasana kembali ricuh dengan mereka semua yang bergantian untuk mengucapkan selamat. Sebenarnya ada sepersekian detik Yen merasa tak nyaman saat pertama kali melihat dekorasi meriah yang ditujukan untuknya. Namun saat melihat semua orang yang ada di sana datang dengan senyum bahagia dan memberikan energi positif itu, hingga Yen merasa lebih berani, juga yakin jika ia mampu untuk melawan ketakutannya. Padahal Yen baru akan mempersiapkan mentalnya terlibat lagi dengan dekorasi dan acara meriah saat ulang tahun Taehwa 2 bulan yang akan datang. Tapi ternyata Taehyung malah mencuri start dan hasilnya di luar dugaan karena Yen mampu melewati semuanya tanpa merasa resah. Kedepannya tidak ada yang perlu ditakutkan lagi, tidak ada hal yang bisa menghambat Yen. Ia hanya akan membuat banyak sekali kenangan indah bersama dengan orang-orang terdekatnya yang ia sayangi. Sosok yang semula hanya hidup seorang diri, kini bisa merasakan indahnya memiliki orang-orang berharga yang menyayanginya dengan tulus. Dan yang terpenting, Yen bisa menyebut mereka sebagai keluarga.